Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman ya, pada sesi kali ini kita akan membahas ya suatu topik, yaitu judulnya adalah jadikan trading sebagai passion. Karena dari kemarin itu lumayan banyak yang tanya ke saya, trading ini kok banyak orang yang gagal gitu loh. Ya, kenapa sih di dunia trading ini banyak sekali orang yang gagal? Kenapa sih banyak sekali orang yang kehilangan uang gitu? Dan saya kemarin bilang bahwa mungkin bukan passionnya. Nah, kemarin saya bilang seperti itu. Jadi hari ini saya coba bahas teman-teman ya. Walaupun ini mungkin hanya gambaran kecil saja, ya saya harap istilahnya teman-teman paham gitu. Oke, langsung saja. Sebelumnya teman-teman, seperti biasa kita disclaimer dulu ya bahwa yang namanya trading, investasi segala macam yang ada di dalam pasar finansial itu memiliki risiko. Harap teman-teman belajar dulu, cari tahu dulu, dapatkan informasi dulu, ilmu dulu, jangan sampai teman-teman terjun langsung dan akhirnya uang teman-teman nanti hilang ya. Jangan percaya kata orang apalagi diajak-ajak, jangan teman-teman ya. Teman-teman pelajari dulu. Pokoknya jangan percaya apa yang orang tawarkan di luar sana, harus hati-hati, jangan sampai teman-teman ikut terjun tanpa teman-teman tahu itu apa, tanpa teman-teman juga ngerti itu bagaimana. Nah, itu bahaya ya. Saya harap teman-teman mengerti. Oke, thank you. Oke, judulnya adalah jadikan trading sebagai passion ya. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ya umur 20-an ke atas ya, 20 sampai 25 biasanya masih mencari jati diri ya, masih mencari identitas. Nah, itu teman-teman harus memang banyak-banyak baca buku dan nyari informasi ya gitu. Siapa tahu teman-teman menemukan passionnya di mana. Oke, ini adalah salah satu quote, winners don't do different thing, they do things differently. Jadi seorang pemenang itu dia tidak melakukan hal lain gitu loh. Dia tidak mengganti apa yang dia lakukan, tapi dia merubah cara ya dia melakukannya gitu ya. They do things differently. Jadi dia tetap melakukan hal yang sama tetapi caranya berbeda, unik gitu ya. Jadi itulah bedanya seorang pemenang dan seorang loser ya, seorang istilahnya orang yang kalah gitu ya, si kalah gitu. Tapi saya tidak menyalahkan juga dia kalah karena pemenang dan orang yang apa ya, yang menang dan yang kalah itu kan sebenarnya ya, ini kan hanyalah kompetisi saja gitu. Tapi di sini ditekankan bahwa jika Anda ingin menjadi seorang pemenang, ingin sukses ya istilahnya, Anda tidak harus mengganti apa yang Anda lakukan sekarang, tapi coba caranya yang diubah gitu ya. Saya harap teman-teman mengerti ya. Oke, jangan suka gonta-ganti ya, itu salah itu. Oke, trading is my passion ya. Jadi apa itu passion ya? Passion itu gairah ya, maksudnya semangat hidup gitu loh ya. Jadi passion itu adalah emosi, emosi yang kuat. Orang kalau sudah passion teman-teman ya, kayak dia passion apa? Misalnya dia suka suka dengan otomotif passionnya. Jadi dia suka bongkar mesin, ya kan? Ini itu mobilnya, oh itu susah itu teman-teman ganggu, apalagi teman-teman larang ya itu udah nggak bisa, karena dia sudah passion gitu, ya. Jadi itu passion ini memang sangat penting dalam mencapai kesuksesan teman-teman. Kalau orang itu nggak punya passion ya, manusia itu kalau nggak punya passion hidupnya nanti datar teman-teman ya. Jadi apa itu passion ya? Passion itu dia gairah ya, semangat, emosinya kuat, sangat kuat, nggak bisa dilarang. Nah, dan emosi itu adalah energi, ya, yang mendorong kita untuk berkomitmen pada diri kita sendiri. Gitu. Oke. Jika kita perlu mencapai sesuatu atau mencapai sesuatu tempat dalam hidup, kita perlu memiliki titik fokus yang jelas dan mengejarnya dengan semua yang kita miliki. Ya. Jadi ini memang ada satu istilah dulu ya, kalau nggak salah itu ketika teman-teman itu istilahnya tidak punya yang namanya titik fokus, mau kemana dan kemana ya, nggak punya tujuan, biasanya penglihatan teman-teman itu nanti blur. Blur itu apa ya? Kayak buram, kabur ya. Jadi kayak kamera nih. Kenapa kamera itu bisa menangkap objek atau bisa mendapatkan hasil fotografi yang bagus? Itu karena dia punya titik fokus kemana gitu loh. Ya. Coba teman-teman itu fotografer gitu ya misalnya ya yang nonton video ini. Kalau kalau kamera itu nggak punya autofokusnya gitu ya, nggak punya titik fokus, itu kan blur blur semua jadinya ya kan istilahnya bahasa tekniknya ya blur, apa ya blur itu kayak buram gitu loh ya, buram kayak samar-samar gitu loh ya, kayak orang yang kacamata apa ya nggak pakai kacamata nih, kayak saya kalau saya lepas kacamata nih, nah itu buram saya tuh. Nah itu jadi kamera itu kan dia harus punya fokus dulu, fokusnya kemana gitu loh. Nah sama kayak kita juga ini, kita harus tahu fokusnya kemana gitu loh, apa yang saya lihat gitu loh. Nah kalau saya nggak punya fokus ya teman-teman
apa ya, blur juga gitu semuanya, teman-teman bingung gitu. Dan jangan menjadi orang yang pengen ngelihat semuanya gitu, pengen mencapai segalanya gitu. Nggak bisa juga gitu ya, harus ada poin-poin atau titik fokus yang memang ya kita ke situ gitu ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus menaruh hati kita di dalamnya. Jika kita menaruh hati kita di dalamnya, itu akan membuka peluang baru. Nah, ini kadang ada juga orang yang saya temui ini memang entah kenapa orang ini memang dari hati dia tidak punya keinginan gitu loh. Ya, mulutnya bicara tapi hatinya enggak ada gitu. Jadi memang itu pernah saya dulu ditanya oleh partner saya saat saya masih bekerja jadi konsultan. Ditanya sama partner saya, bro katanya ya, kamu memiliki istilahnya ini ya apa namanya junior ya, kamu memiliki junior, kamu memiliki tim yang hebat gitu. Karena saya waktu itu bisa menyelesaikan project itu 50 setahun, 50 project itu setahun saya selesaikan. Dia tanya apa rahasianya gitu loh, dia tanya rahasianya ke saya, apakah gaji kayak yang besar, apakah saya memberikan insentif yang besar ke saya punya junior-junior ini. Saya bilang enggak gitu, saya bilang enggak. Saya tidak punya uang sebanyak itu untuk memberikan mereka insentif terus ya. Terus apa yang membuat tim saya itu bagus? Saya bilang ke dia bahwa saya lebih suka ya mengajari atau mencari tim itu orang yang memang punya kemauan, orang yang memang sudah punya niat kata kuncinya gitu loh, orang yang memang pengen gitu loh, bukan orang yang ibarat kata ya dia iseng gitu loh, dia cuma butuh duit aja dan kerja, itu saya nggak mau. Makanya saya bilang sama dia bahwa kalau kita memberi makan orang yang lapar, dia akan berterima kasih. Tapi kalau kita memberi makan orang yang kenyang, dia akan muntah. Itu saya bilang ke partner saya, dan dia ya apa ya mengangguk gitu kepalanya. Oh, I see dia bilang. Jadi dia ngerti gitu ya. Karena ya kebanyakan memang dalam hidup ini gimana ya, saya agak sedikit nggak suka juga sama orang-orang yang nggak punya niat dalam hidup itu ya. Kayak apa-apa tuh dikit-dikit uang gitu loh, dikit-dikit uang gitu loh ya. Padahal mereka juga sebenarnya tetap dibayar gitu loh, tetap dapat hasil juga. Tapi kalau dikit-dikit di depan sudah uang, saya rasa sudah nggak objektif gitu. Maka dia akan melihat bahwa oh mana nih yang uangnya lebih banyak, saya akan ke situ. Nah ini kebanyakan para teman-teman trader saya kayak gini nih, ya dia ngelihat ada orang yang oh trading kripto cuannya banyak pindah kripto, trading forex cuannya banyak pindah forex, trading gold cuannya banyak pindah gold. Jadi dia tidak punya arah, dia pindah gitu loh ya. Nah itu karena memang kadang dia nggak menjalankannya dengan hati kadang gitu loh, dia nggak paham lah, nggak sesuai gitu ya, belum punya yang namanya batin yang baik gitu loh ya. Orang-orang berkata, jika saya memiliki pekerjaan yang lebih baik, saya akan menaruh hati saya ke dalamnya. Itu adalah ilusi. Itu sebabnya orang melakukan pekerjaan setengah hari dan mengumpulkan gaji sehari penuh. Tidak heran mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam hidup. Mencoba memotivasi orang yang kurang semangat itu seperti membangkitkan orang dari kematian. Nah, ini pernah saya bilang juga di murid saya itu yang baru-baru datang belajar ke saya. Saya bilang ke mereka kalau kalau istilahnya besi itu udah bengkok, ya itu bisa dilurusin. Besi kalau udah bengkok itu bisa lurus, dipanasin, dipukul-pukul lurus. Tapi manusia itu kalau udah bengkok susah, makin dipukul makin keras, makin dipukul makin ngamuk. Oh susah saya bilang. Makanya saya bilang ke mereka bahwa jangan datang ke saya untuk belajar karena kamu ingin membalikan kamu punya kerugian. Saya tidak menerima orang seperti itu. Apalagi orang-orang yang berpikir bahwa belajar itu untuk mendapatkan kekayaan instan. Oh, saya bilang enggak. Anda tidak cocok. Makanya setiap saya membuka mentoring atau kelas saya, ya, paling 5-6 orang aja yang saya terima. Sisanya saya nggak mau. Kenapa? Karena alasannya nggak enak gitu loh. Bilang ada yang rugi ratusan juta, pengen belajar biar bisa kembaliin ini itu. Waduh, saya bilang tujuan belajar itu bukan mengembalikan kerugian gitu loh. Tujuan belajar itu adalah memberikan informasi ke dalam otakmu yang kosong itu. Nah, nanti urusan balik gak balik itu urusan kamu gitu loh. Ya ngapain saya ngurusin lossnya orang gitu loh logiknya ya. Jadi kebanyakan orang nih dikira istilahnya ketika orang mengajarkan orang trading dengan baik itu dikira bisa ngembaliin lossnya gitu loh. Dikira bisa membuat dia kaya gitu. Lah, kalau kayak gitu ya sekolah itu istilahnya orang-orang yang sekolah ya, orang-orang yang buka kampus, yang buka universitas ya itu harusnya orang-orang yang datang ke situ tuh semuanya jadi gubernur, jadi menteri gitu loh. Ya, toh pada akhirnya beberapa jadi pebisnis juga, pengusaha juga, jadi nggak relevan juga gitu ya. Tujuan kita belajar, tujuan kita misalnya ikut kuliah dan segala macam kan biar kita dapat ilmunya gitu. Bukan berarti kita dapat ilmu terus kita langsung jadi ini, jadi itu ya enggak gitu. Nggak ada jaminan gitu ya. Ilmu ya ilmu gitu. Ilmu itu abstrak gitu loh. Tidak menjamin kita punya istilahnya jalur hidup kita seperti apa ya nggak menjamin gitu. Itu kan kembali ke kitanya sendiri gitu. Kalau kamu misalnya dapat manfaat ya kamu bisa menggunakan manfaat itu gitu ya. Jadi kebanyakan orang ini kadang
apa ya, kayak saya bilang tuh hidup ya hidup aja gitu, makan tidur mati gitu loh ujung-ujung ya. Padahal sebenarnya hidup itu punya makna yang banyak, makna yang luas gitu ya. Jadi kadang banyak orang itu yang cuman ya, kalau sekarang itu ya lagi populer banget itu istilah apa, quitters apa itu ya. Jadi orang yang sebenarnya ya dia kerja kerja aja, gaji gaji gitu, setelah dia pulang ke rumah dia udah nggak peduli lagi perusahaannya mau kayak gimana, minta tolong atau apa dia udah nggak peduli. Jadi terkadang orang-orang kayak gini kita hindari juga gitu, bahwa apa, hidup itu terlalu kompleks teman-teman. Jadi ketika kita acuh tak acuh ya, ketika kita itu merasa bahwa hidup hidup ini istilahnya ya tentang uang ya, seperti dia bilang tadi, jika saya memiliki pekerjaan yang lebih baik saya akan menaruh hati ke dalamnya. Jadi kan dia punya mindset kalau misalnya nih ada kerja yang gajinya lebih besar dari kerjaan saya sekarang, misalnya saya sudah kerja 5 tahun ini, saya akan pergi ya, saya akan pergi ke sana. Nah, karena yang dia kejar adalah untuk mencapai yang saya sebut itu ilusi gitu ya, yang dimana dia mencari istilahnya ya duit aja gitu, ilusinya adalah uang tadi ya. Jadi dia tidak punya apa ya, tidak punya arti dalam hidupnya ya, dan itu yang terkadang nanti pada ujungnya ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, biasanya dia sudah tidak punya motivasi, sudah nggak punya passion, dan orang-orang seperti ini biasanya sangat sulit untuk kita bangkitkan lagi. Oh, itu sulit sekali ya, hati-hati teman-teman. Oke, apa perbedaannya antara buruh, pengrajin, dan seniman? Ya, menurut ya Franciscus dari Assisi, seseorang yang hanya bekerja dengan tangannya adalah seorang pekerja. Seseorang yang bekerja dengan tangan dan kepalanya adalah pengrajin. Seseorang yang bekerja dengan tangan, kepala, dan hatinya adalah seorang seniman. Ya, jika kita ingin lakukan sesuatu dengan baik dalam hidup, kita harus bekerja dengan semangat seorang seniman. Satukan hati, pikiran, dan tindakan ya. Jadi ini bedanya lah buruh, pengrajin, dan seniman. Jadi buruh itu ya dia cuman pakai pakai otot gitu loh ya, pakai tangan aja gitu, pokoknya ya adu-aduan fisik gitu loh ya. Kalau pengrajinnya sudah pakai otot, pakai otak ya. Nah, kalau seniman itu dia pakai hati. Makanya seorang seniman itu ya, dia dipaksa nggak mau dia. Ini saya mau pesan lukisan, saya mau pesan patung, ukirkan seperti ini, besok harus jadi. Oh, seniman nggak ada, langsung dia bilang, Anda pergi dari rumah saya tidak butuh pelanggan seperti Anda. Langsung dia ngomong kayak gitu biasanya. Ya, sering sekali seperti itu ya. Karena seniman itu kan dia harus mencari kecocokan hati dengan apa yang dia buat. Nah, itu memang adalah salah satu istilahnya indahnya menjadi seorang seniman. Namanya juga seniman ya, gitu. Nah, dan ini juga saya juga di dalam istilahnya mengajarkan, saya memberitahu komunitas saya bahwa saya mengajarkan mereka bahwa seni membaca harga, saya bilang sama mereka bahwa trading ini sebenarnya adalah seninya kita untuk menganalisa gitu loh. Seni kita untuk membaca harga itu sendiri seperti apa. Jadi kita memisahkan antara yang namanya profit loss itu dengan yang namanya seni dari trading itu sendiri gitu loh. Kenapa? Karena profit dan loss itu kan hanyalah hasil, teman-teman ya. Hanyalah hasil. Jadi seperti kita olahraga. Profit itu seperti sehat gitu loh. Ya, profit itu seperti sehat, loss itu seperti sakit ya. Ya olahraga aja gitu. Nikmati aja seni dalam olahraganya gitu loh ya. Ketemu dengan orang dan segala macam gitu ya. Jadi terkadang orang ini nggak bisa misahin gitu loh. Dikira trading ini harus untung terus. Gimana ceritanya? Itu siapa sih yang ngomong gitu ya? Blokir aja orang yang ngomong kayak gitu, karena nggak guna mereka hidup kalau ngomong kayak gitu terus ya. Kita harus memberitahu yang sebenarnya gitu. Jangan sampai orang terjebak bahwa oh ternyata trading itu profit terus. Itu aneh banget tuh. Ya, banyak trader di luar sana yang mengira bahwa trading hanya tentang jual dan beli. Mereka terjebak dalam ilusi kekosongan. Hati mereka tidak bekerja, akan mereka kosong dan tindakan mereka kacau. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah menjadi pemenang sampai mereka sadar dan menegakkan tujuan baru. Ya, nah di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang istilahnya kalau saya bilang ya masih nggak jelas gitu loh, masih kebingungan gitu ya. Mereka terjebak dalam kekosongan, saya bilang. Kenapa? Karena gimana ya, mereka itu sebenarnya nggak ngerti tujuan mereka trading juga apa gitu. Kalau ditanya trading untuk apa, ngembalin loss. Nah, trading tujuannya mengembalikan loss, itu aja sudah bukan tujuan ya kan. Nah, itu kan sudah musibah namanya kan, itu musibah namanya gitu ya. Terus ada yang bilang trading ini untuk nyari duit. Masa kalau nggak dapat duit gimana, tetap trading nggak gitu? Tetap juga, berarti trading bukan mencari duit, karena kamu tetap trading juga gitu, walaupun kamu loss gitu, walaupun uangmu nggak ada, uangmu hilang juga gitu ya. Jadi ini banyak orang-orang yang kadang belum punya tujuan gitu, teman-teman. Tujuannya masih abu-abu, nggak fokus seperti saya bilang tadi ya, masih blur gitu ya. Jadi mereka itu kiranya ya trading itu ya bangun tidur, mau tidur sell kayak gitu-gitu aja, yang dimana itu tidak akan memberikan mereka manfaat dan tidak akan membuat mereka itu tumbuh gitu, berkembang gitu. Itu hanya membuat mereka ya sebenarnya hanya rugi-rugi lagi gitu ya. Tindakan yang sama hasilnya tetap sama gitu ya. Anda harus tahu itu ya. Jadi hukum 1+1 sama dengan 2 itu namanya ya. Jadi kalau Anda ngelakuin hal yang sama ya sama juga hasilnya gitu ya. Jadi kalau 1+1 sama dengan 2 sampai kapanpun, kecuali satu diganti jadi apa, satu lagi diganti jadi apa, itu akan memiliki hasil yang berbeda gitu ya. Jadi
terkadang orang ini nggak apa ya, kayak nggak paham gitu loh. Dia melakukan hal yang sama, dia mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Kadang ya itu saya rasa adalah orang-orang yang akalnya nggak bekerja gitu ya. Oke, menjadi seseorang yang berprestasi ya. Kesuksesan dalam dunia trading murni adalah hasil dan bentuk dari tindakan konstruktif yang dilakukan trader itu sendiri. Semua berawal dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa merubah faktor eksternal, kita hanya bisa memperbaiki dari internal. Banyak trader yang tidak tahu hal ini, sehingga mereka menjadi trauma dan benci dengan trading karena mengalami kebangkrutan dan kehilangan uang. Itu adalah salah mereka sendiri. Namun di sisi lain ada trader yang tetap mendapatkan rezeki dengan konsisten ya. Jadi trading ini memang tentang yang namanya diri sendiri, internal ya, di dalam diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika orang tersebut itu sudah konsisten, sebenarnya orang tersebut sudah berhasil ya membangun mentalnya gitu ya, udah membangun apa ya, internalnya gitu ya, dari dalam dirinya tuh sudah bagus gitu ya. Jadi dia tidak menyalahkan faktor eksternal lagi gitu. Seperti yang saya bilang bahwa kita tidak akan pernah bisa merubah faktor eksternal gitu ya. Kita hanya bisa memperbaiki dari internal. Jadi seperti kita mengendalikan resiko itu kan internal karena kita bisa kontrol. Kemudian kita menggunakan metode yang cocok dengan diri kita itu kan kita bisa bisa kontrol. Kita nggak boleh gitu loh kayak dipaksa, kamu harus pakai metode ini, kamu harus pakai teknik ini, nggak usah gitu loh. Kamu coba uji coba sendiri, teman-teman uji coba sendiri mana yang cocok gitu loh. Jangan ikutin, oh ini karena dia profit sekian ratus juta kita langsung ikut gitu loh. Kita belum tahu cocok apa enggak, kadang seperti itu ya. Jadi kembali ke dalam diri kita bahwa kita itu harus punya self control kalau saya bilang gitu ya. Dan di dalam internal kita ini, dalam diri kita sendiri ya, itu memang harus sudah punya, kalau saya bilang itu kemampuan ya, kemampuan yang dimana kamu itu bisa menerima kenyataan gitu. Itu aja sih. Jadi terkadang trader ini dia kayak nggak pernah bisa menerima kenyataan gitu. Ketika dia loss dia pengennya balas dendam, ketika dia istilahnya itu nggak ada entry dia pengennya ada entry, ini itu. Jadi kayak kalau saya bilang ya nggak stabil gitu loh ya, psikologisnya nggak stabil gitu. Dan akhirnya ketika mereka loss besar, ketika mereka bangkrut gitu, ketika mereka ditipu ini dan itu, sebenarnya mereka menyalahkan faktor eksternal, padahal sebenarnya yang salah diri mereka sendiri gitu. Karena mereka nggak sabar, karena mereka itu serakah, karena mereka itu ini dan ini apa ya, kayak tergiur segala macam ya itu. Terkadang ya itu saya bilang bahwa kalau teman-teman masih melakukan hal yang sama ya hasilnya sama juga gitu, nggak akan ada yang beda gitu ya. Teman-teman harus merubah gitu. Oke, perjuangan secara internal adalah pertempuran buruk yang kita lawan di dalam diri kita sendiri. Karena itu adalah hasil dari ketidakseimbangan pribadi kita. Itu adalah kondisi yang harus kita atasi. Kita perlu memiliki keberanian untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyebab yang menciptakan kesulitan tersebut. Begitu kita menyadari bahwa penyebab kesulitan bukan eksternal tetapi internal, kita menyadari bahwa itu dapat dihilangkan selangkah demi selangkah ya. Jadi apa ya, terkadang orang ini banyak yang kadang nanya ke saya nih dari tahun lalu bahwa gimana sih cara punya mindset yang baik gitu. Dia tanya ke saya bagaimana sih cara memiliki mindset yang baik. Terus saya tanya sama dia gitu, kamu kamu itu sebenarnya kenapa nggak pakai stop loss gitu. Misalnya saya tanya sama dia, kenapa nggak pakai stop loss. Atau saya tanya, jadi awalnya dia cerita bahwa dia loss misalnya gitu ya. Oke, dia loss, saya tanya lossnya berapa, sekian ribu dolar. Oke, terus saya tanya ke dia, kenapa lossnya bisa segitu besar. Itu dalam berapa kali trading. Dia bilang hanya 5 sampai 10 kali. Oh, oke, saya bilang berarti ini resikonya tinggi. Ya betul gitu ya, berarti dia memiliki resiko yang sangat tinggi. Dan saya tanya ke dia, kenapa ya bisa resikonya tinggi gitu. Terus dia bilang bahwa yang pertama dia nggak pakai stop loss ya, dia nggak suka pakai stop loss. Dia banyak nonton di luar sana orang disuruh cut loss ini dan itu ya, karena katanya kalau stop loss itu harga itu seringnya ngambil area stop loss terus turun lagi, katanya kayak gitu kan. Akhirnya dia memilih untuk melakukan yang namanya cut loss manual ya, melakukan cut loss manual. Dan akhirnya pada saat dia floating dia nggak berani cut loss, dia nggak berani ya, dia tidak punya keberanian ya. Jadi dia liatin aja gitu, dia sedang floating loss dia liatin, dia nggak berani cut loss ya. Dan berarti itu dari dalam dirinya dia sendiri itu sudah kena propaganda gitu ya. Jadi sudah tidak punya ketidakseimbangan ya, jadi sudah nggak seimbang itu. Dia punya emosional, dia punya mindset itu udah nggak seimbang ya. Jadi sudah istilahnya hampir ya, kalau saya bilang itu dikit lagi hancur. Dan akhirnya benar dia ragu, dia takut, dia tunggu lagi beberapa hari, dia ragu, dia takut, akhirnya lossnya semakin besar dan mau nggak mau ya dia harus top up lagi. Tapi dia memilih untuk nggak top up dan akhirnya akunnya habis gitu ya. Jadi itu adalah salah satu istilahnya kasus ya, yang dimana memang Anda itu sebenarnya gimana ya, ada banyak hal yang bisa Anda lakukan, teman-teman bisa lakukan. Salah satunya adalah menggunakan stop loss. Saya rasa begini, itu akan saya bahas di sesi yang lain sebenarnya, saya sudah siapkan itu. Yang dimana begini teman-teman, bahwa seorang trader yang baik ya, seorang trader yang baik itu akan punya logik seperti ini. Seperti teman-teman pergi perang.
teman-teman pergi perang, oke? Saya analogikan seperti kita pergi perang. Yang dimana ini badan kita, teman-teman. Ini badan kita, ya. Nah, saat kita pergi perang, mungkin kaki kita ketembak, cus. Ya, tangan kita ketembak, cus. Nah, kalau saya, apa yang saya lakukan? Saya pulang. Ya, saya sembunyi. Saya nggak akan melanjutkan pertempuran. Kenapa? Karena ada kemungkinan saya mati konyol. Oke? Nah, si para trader ini, kenapa dia bisa mati konyol? Saya bilang, kepalanya ditembak dari jauh itu kebanyakan karena dia tidak punya kesadaran yang dimana, oh ini saya sudah luka. Ya udah mau nggak mau saya harus ngapain ya? Saya harus cut gitu. Saya harus sembunyi, saya harus udahi. Apa ya? Istilahnya tuh apa ya? Kayak stop gitu loh ya. Kita usaikan gitu loh ya. Kita udahlah kita stop aja nih, nggak usah kita war lagi gitu. Nah, saat kita trading bisa juga kita melakukan hal seperti itu teman-teman ya. Saat kita sudah merasa luka, aduh ini sudah floating $500, ya close, udah close aja. Kenapa? Ya mungkin itu udah waktunya tanda dari market untuk menyuruh kamu ya udah kamu istirahat dulu deh gitu. Gitu ya istirahat dulu. Nah, tapi kebanyakan orang ya kayak gitu, dia nggak tahu bahwa dia udah ditembak tangannya, kakinya gitu lah, badannya, tiba-tiba dia nongol lagi masih ikut, masih ingin berperang, masih ingin nggak tahu ya mungkin nyari euforia aja di market ya. Masih ingin berharap, oh saya berharap saya akan menang, saya bisa tembak dia, saya bisa tembak dia, tiba-tiba dari belakang kena sniper tak, udah mampus, keluar darah semua dari kepala kan. Nah, jadi ini bukan cerita horor teman-teman, tapi ya kebanyakan kayak gitu ya saya lihat di market itu. Para trader itu ya. Jadi dia tidak sadar bahwa oh dia ini sudah banyak luka di badannya. Dia tidak mau istirahat, dia nggak mau stop, dia tidak mau stop gitu. Stop tuh artinya close aja semua udah istirahat. Ya, istirahat. Tapi apa? Dia merasa bahwa oh ini bisa balik lagi. Ini bisa balik lagi. Kita bisa menang, kita bisa melawan dia. Akhirnya apa? Dia muncul lagi. Ya, di medan perang. Dia muncul lagi ya, pegang senjata. Mungkin senjatanya sudah sisa pistol gitu. Akhirnya orang dari belakangnya tembak dor gitu udah habis gitu. Ya akhirnya apa ya sama kayak di market gitu. Dia ngebantai gitu. Market ngebantai langsung gitu. Dia nggak takut. Market itu kan nggak pernah takut sama siapapun. Ya, market itu kan always right. Market itu selalu benar ya. Jadi kamu modal sebanyak apapun ya, mau ngikut sinyal kayak manapun, kalau salah ya salah gitu. Kena major trend ya 500 pip keseret habis gitu. Modal berapapun habis gitu ya. Jadi hati-hati loh ya. Kalau sudah merasa sakit, merasa luka, istirahat aja syaratnya ya. Nggak usah paksa. Oke? Oke, ini ya, kita semua berpikir untuk mengubah dunia, tetapi orang-orang yang berprestasi secara konsisten bekerja untuk mengubah diri sendiri. Nah, ini ya, kebanyakan orang nih kadang, ya ini tadi, apalagi trader ya, terlalu sibuk live trading tiap hari, ya kan, sampai nggak tidur-tidur, terlalu sibuk, nggak tahu, bikin sinyal buat orang segala macam, nggak guna gitu ya. Lebih baik kita apa ya, kita luangkan waktu kita nih untuk ya belajar gitu ya, baca buku, kemudian kita istilahnya ya benahi diri kita lah ya, evaluasi trading kita seperti apa dan segala macam, kita ubah dulu diri kita di situ ya. Jadi jangan berpikir terlalu besar. Kadang kebanyakan orang nih dia langsung punya pikiran yang terlalu besar, terlalu terlalu apa ya, kalau saya bilang terlalu serakah gitu lah ya, tidak punya fokus gitu ya. Padahal yang pertama itu kita ubah diri kita sendiri dulu gitu, kita benahi diri kita sendiri dulu. Yang sering loss pakai stop loss gitu ya, yang sering loss pakai stop loss, yang sudah pakai stop loss ya tinggal perbaiki ya, apa perbaiki metodenya, diperbaiki dikit, psikologinya diperbaiki dikit biar nggak takut kena stop loss, kemudian risk rewardnya diperbaiki, manajemennya diperbaiki, itu aja sih, perbaiki pelan-pelan ya. Jadi itulah cara bagaimana orang itu bisa berprestasi gitu ya. Jadi dia harus mengubah dirinya sendiri dulu, jangan berpikir untuk mengubah hal yang terlalu besar gitu ya. Nah makanya saya sebenarnya kurang setuju juga untuk orang-orang yang selalu apa istilahnya bergantung kepada sinyal-sinyal VIP dan segala macam gitu, karena menurut saya itu tidak mendidik mereka untuk menjadi diri mereka sendiri gitu, dan mereka akan kehilangan identitas gitu ya. Oke, kesimpulannya adalah kebijaksanaan hanya datang dari merenungkan dan belajar dari kesalahan masa lalu kita. Beberapa orang hanya bertambah tua seiring bertambahnya usia dan tidak menjadi lebih bijaksana ya. Orang dengan tujuan dan sasaran yang jelas berhasil karena mereka tahu tujuan dan mereka memiliki arah yang jelas ya. Fokus ya, fokus seperti yang kita bahas tadi. Trading mengajarkan saya bahwa saya harus mengenal diri saya sendiri, saya harus bisa menang dari diri sendiri, saya harus punya kontrol penuh ya. Trading memberi saya arti kehidupan. Trading membangun mental saya menjadi orang yang disiplin, tenang, dan berpikir cerdas. Trading memberi saya pilihan bahwa uang bukanlah yang saya cari. Uang tidak pernah hilang. Uang selalu menjadi majikannya sendiri ya. Jadi uang tuh selalu cari ya. Dia mencari majikannya sendiri ya. Pantaskan diri Anda, maka uang akan mengikutimu ya. Jadi ini adalah salah satu kesimpulannya yang bisa saya berikan, bahwa jadikan trading sebagai passion ya. Saya udah menjadikan trading itu sebagai bukan lagi passion tapi lifestyle saya, yang dimana
dalam kehidupan itu saya sangat menjunjung tinggi ya beberapa apa ya kaidah-kaidah trading itu saya gunakan ya seperti resiko, saya lihat resiko. Setiap ada teman yang ngajak bisnis, setiap ada partner yang ngajak ini itu saya harus lihat dulu nih resikonya seperti apa nih, orangnya nih kayak gimana, bisa dipercaya nggak ini itu ya kan. Apalagi kita ngomongin duit ya teman-teman. Aduh, ngomong duit itu sensitif teman-teman ya, sensitif ya. Jadi itu ya dari trading ini kita langsung lihat gitu. Oh, ini dia butuh modal segini, resikonya segini ya. Kalau kita orang trading ya tidak bisa ngeliat, oh resikonya ini 20%, ya udah nggak usah gitu misalnya, cari resiko yang kecil-kecil aja gitu misalnya. Let's say kayak gitu ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah teman-teman memiliki yang namanya tujuan, betul. Tujuan dan arah yang jelas ya. Jadi paling penting memang kita sebagai istilahnya traders ini ya. Jadi usahakan ya di market itu jangan hanya mencari uang. Kenapa? Karena terkadang Anda tidak mendapatkan uang, teman-teman. Anda akan kehilangan gitu ya. Nah, dan jangan sampai istilahnya berpikir bahwa yang namanya usaha, yang namanya bisnis, yang namanya punya perusahaan segala macam itu selalu menghasilkan uang. Enggak. Bahkan ada mentor ya, kalau nggak salah itu yang ngomong, mentor bisnis, dia bilang bahwa jangan mulai bisnis ya, jangan bangun perusahaan kalau Anda ya hanya berpikir bahwa bisnis itu pasti untung. Ya, kenapa? Karena pada realnya itu, pada kenyataannya nggak ada ya. Bisnis ujung-ujungnya pasti awal-awal itu rugi gitu kan, DP dulu ya kayak gitulah, struggle ya. Nggak ada yang langsung untung ya, itu bullshit, omong kosong saya bilang. Kalau sekarang saya sudah banyak ya ketemu teman-teman saya, partner-partner saya ini itu yang nawarin bisnis. Aduh, saya bilang omong kosong kalian semua, saya bilang. Kenapa? Aduh, kalian itu kerjaannya apa? Nipu orang aja, saya bilang. Ya, mereka nggak marah ke saya. Kenapa? Ya, karena saya tahu banyak bisnis mereka itu gagal banyak gitu loh ya. Kenapa? Karena terkadang orang itu kan punya ego, teman-teman. Punya ego ya. Oh, ini akan berhasil loh. Ini akan jadi top apa gitu ya kan. Top one lah segala macam. Nah, tetapi ya kita ya sebagai manusia juga harus konservatif, hati-hati gitu loh ya. Karena ya kita istilahnya nggak boleh istilahnya percaya betul sama orang ya. Akhirnya apa ya, kita lihat dulu gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan, yang dia benar-benar semangatin, akhirnya yang nggak bagus juga gitu ya. Dan rata-rata ya hasilnya nggak bagus. Akhirnya ya saya kadang bercandain seperti itu gitu ya. Ketika orang itu berpikir bahwa trading itu akan menghasilkan uang yang banyak, saya rasa ya well ya itu achievable gitu ya. Itu bisa dicapai dengan istilahnya dengan cara yang benar bisa. Tapi ya nggak semudah itu gitu ya. Anda harus memiliki mindset yang benar gitu loh. Anda harus passion dulu. Anda harus punya semangat dulu. Dan apa ya? Kalau trading itu senang gitu loh ya. Jadi ini kalau orang trading aja udah nggak senang, analisa chart aja nggak suka, ya kan, kemudian nggak suka istilahnya nggak punya kontrol resiko, orang yang emosian, orang yang nggak tenang, orangnya marah-marah, suka ngamuk, suka banting pintu. Aduh, orang kayak gitu udah pasti nggak bisa berhasil ya. Makanya di sini kan saya bilang bahwa bertambah tua ya, nih bertambah tua, bertambahnya usia itu tidak menjadi lebih bijaksana gitu ya. Kenapa? Karena saya banyak itu partner udah lumayan tua juga gitu. Saya lihat ini orang terjun di dunia trading apa coba? Emosi, emosi teman-teman ya. Saya punya beberapa murid itu beberapa orang yang udah lumayan tua-tua juga gitu. Nggak juga tua lah, maksudnya yang sudah dewasa lah ya, udah punya keluarga gitu ya. Nah itu emosi teman-teman. Aduh itu saya bilang, aduh nggak bisa bapak tradingnya seperti ini. Saya bilang Anda terlalu emosional, Anda terlalu istilahnya apa ya, kayak menjudikan diri Anda di sini ya, saya bilang kayak gitu. Jadi nggak bisa, Anda cocok mungkin nggak usah diterusin, saya bilang. Kenapa ya? Karena ya saya bukan seperti orang yang di luar sana yang kayak pengen mengajak orang, ayo harus trading tiap hari gitu ya, enggak gitu. Kalau nggak cocok ya jangan gitu loh. Kalau kamu orang emosional jangan dipaksa. Nanti keluargamu kamu pukul semua nanti kalau kamu lagi loss gitu. Dan kita sebagai mentor juga ngasih tahu capek gitu loh. Ya misalnya kita bilang, Pak, ini ada news, jangan trading dulu gitu. Mungkin kita akan cari kesempatan di minggu lain gitu, minggu depan. Tapi dia ngeyel gitu loh. Dia trading terus dia bilang nggak apa-apa, ini pakai resiko yang kecil aja kok, iseng katanya. Ya yang ngeyel gitu loh, ya capek gitu loh. Daripada ribut ya udah, oke gitu, saya jawab oke aja. Akhirnya apa, loss gitu loh. Terus dia cerita kemarin ini gara-gara ini, akhirnya malamnya saya entry lagi. Ya jadi jam 7 malam itu ada news, saya entry, saya loss. Jam 10 malam saya entry lagi, sampai jam 2 saya itu masih floating katanya. Oh ya udah gitu. Ya itu urusan Anda gitu, saya bilang ya. Karena saya bukanlah mentor yang baik, saya bilang sama murid-murid saya juga gitu. Saya kalau udah malas juga saya ya saya bilang apa yang saya rasakan. Saya nggak suka kayak mencari muka atau oh nggak apa-apa nanti balik lagi gitu, enggak gitu. Kalau misalnya kamu udah melakukan hal yang bodoh gitu, hal yang salah,
ya itu resiko kamu gitu loh, itu urusan Anda gitu loh ya. Jadi itu sering sekali terjadi seperti itu. Nah itu karena memang kadang mereka belum mengerjakannya dengan hati, belum mengerjakannya dengan pikiran, mereka asal tindakan aja. Jadi masih buruh, mentalnya masih buruh. Sedangkan trader itu adalah seniman gitu loh ya. Trader ini dia harus pakai otak ya, kemudian pakai otot ya, pakai tindakan juga, kemudian dia harus pakai hati gitu loh. Dia nggak bisa gitu loh kalau trading ini tanpa otak gitu loh. Aduh, trading kalau nggak pakai otak itu habis teman-teman ya. Teman-teman dikasih, nanti teman-teman itu kena propaganda, saya bilang ya. Propagandanya yang paling sering itu apa? Oh, masih masih banyak modal, nggak apa-apa, coba lagi. Oh, masih banyak modal, nggak apa-apa, coba lagi. Tapi resikonya teman-teman nggak sadar. Resikonya tuh misalnya besar, 10%, 15%. 5 kali trading sudah sisa berapa, paling 20%, 30%. Belum lagi ditambah dengan emosi. Ya udah, dia bilang, ya udahlah terakhir full margin aja. Oh, dia bilang ya kan kayak orang penjudi gitu loh. Sisa dikit chipnya, ya udah, full margin aja. Menang menang, kalah kalah, udah biar saya pulang, dia bilang. Dia udah emosi gitu dia, ini apa kalah gitu, dan keluar apa, disorangin orang gitu loh ya kan, nggak guna gitu ya. Makanya orang-orang kayak gitu kalau ketemu saya biasanya mereka benci di awal gitu, tapi akhirnya mereka suka juga di akhir karena mereka sadar bahwa saya selalu memberitahu yang nggak enak dulu gitu ya kan. Kenapa ya saya lebih senang melihat orang itu menderita dulu teman-teman ya. Nah, biar biar saya bisa apa ya, ngasih tahu pelajaran ke mereka bahwa jika Anda terlalu ngotot jadi manusia, ya terlalu keras kepala dan nggak mau dengar gitu loh. Kalau kita bilang nggak usah trading tapi maksa trading, nah ya udah kasih kapok dulu sampai nangis nangis gitu loh ya. Baru nanti kita nasihatin ya. Itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman itu selalu berkembang ya dengan menonton video-video saya, dan teman-teman itu punya mindset yang semakin baik, semakin bagus, dan sudahilah segala macam aktivitas dan tindakan anehmu ya. Jadilah manusia normal, tobatlah teman-teman ya. Jadikanlah passion ini sebagai passion ya, jadikanlah trading ini sebagai passion ya teman-teman. Dan jalankanlah trading ini dengan hati ya, dengan tulus, dengan keikhlasan ya, dengan kepercayaan, dengan niat ya, dan lakukanlah tindakan yang benar, jangan aneh-aneh ya. Jangan suka ngelakuin hal-hal yang aneh gitu loh ya. Kemudian istilahnya itu pakai otak dulu ya. Pikirkan dulu sebelum masuk ke market, resikonya seperti apa, apakah ini sudah benar, apakah ini saya hanya mengikuti emosi saya, mungkin ini hanya karena paksaan teman saya, pengaruh teman saya, dan segala macam ya. Karena trading itu memang kalau dari saya sendiri ya, saya belajarnya disiplin ya. Saya dari trading ini mendapatkan kedisiplinan, saya mendapatkan ketenangan, dan saya bisa berpikir lebih cerdas aja gitu. Ya kenapa ya? Karena saya melihat resiko di depan gitu. Jadi orang yang melihat resiko di depan, saya bilang adalah orang yang cerdas. Oke, nah itu saja teman-teman, dan jangan lupa bahwa jangan kejar uang di market karena biasanya Anda nggak dapat uang dulu gitu, biasanya loss juga gitu ya. Itu seperti video yang saya jelaskan di sebelumnya bahwa tahapannya itu adalah Anda pertama loss kecil dulu, PEP dulu, profit kecil dulu, baru teman-teman bisa kok konsisten. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Selalulah latihan di rumah, selalulah latihan setiap hari, bikinlah jurnal ya, perbaikilah mindset ya, dan selalulah berdoa kepada Tuhan teman-teman ya. Itu jangan lupa ya bahwa apapun yang terjadi di dunia ini istilahnya itu bukanlah ulah manusia semata gitu, bahwa ada semesta yang mengatur ya. Oke, thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam waras, bye bye.